Artis DZ kembali menggemparkan satu Indonesia melalui akun Instagram pribadinya, posting video yang membuat siapapun terheran-heran. Betapa tidak, DJ seksi ini nekat memakai busana yang tidak senonoh alias berbikini di pinggir jalan raya, memakai masker dan kacamata. Aksi itu diketahui nekat ia lakukan sebagai bentuk protes dirinya lantaran mengaku stres atas kebijakan pemerintah yang memperpanjang masa PPKM. This is Dinar Candy. Entah apa yang difikirkan hingga nekat turun ke jalan dengan pakaian minim. Apalagi aksinya itu ia lakukan siang hari bolong yang padat akan masyarakat. Meskipun begitu, DZ diketahui sempat menuliskan peringatan dalam postingannya untuk tidak ditiru oleh siapapun. Namun lucunya, tidak ada satupun masyarakat yang menegurnya. Semua yang lewat justru seolah cuek dan tak memperdulikannya. 4 Agustus 2021, artis DZ itu ditangkap oleh aparat kepolisian. Hal ini pun disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus pada rilis perkara tadi siang. Seseorang inisialnya adalah TC, ya, sempat viral dan ramai. Kemudian kami dari pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Jakarta Selatan, segera menyikapi pemberitaan atau gambar video yang viral di media sosial yang memang dugaannya adalah saudari inisialnya adalah DJ, ya, alias DM, ya, namanya adalah DJ alias DM. Kemudian tim bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saudara DM alias DC ini di sekitar jalan Fatmawati, ya, Fatmawati Jakarta Selatan, pada saat yang bersangkutan baru keluar dari kediaman temannya di sana. Kemudian yang bersangkutan kita amankan dan kita bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk kita ambil keterangannya tersangkut dengan adanya video yang viral di media sosial dan juga salah satu akun Instagram milik DM alias DC ini. Aksi yang dilakukan seolah tidak mendapat ampunan dari aparat berwajib. Polres Jakarta Selatan pun begitu cepat mengusut video viral artis berbikini, bahkan disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya jika pihaknya telah mengamankan DC serta membawa sejumlah bukti. Selepas maghrib, ya, kita amankan yang bersangkutan setengah 10 malam kita amankan yang bersangkutan. Kemudian kita ambil keterangan untuk bisa mempertanggungjawabkan tentang video yang ada di yang viral di media sosial tersebut. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih kita ambil keterangan karena ini masih tahap penyelidikan, dan juga setelah ini kita akan nanti memeriksa beberapa saksi-saksi yang lain, termasuk saksi adiknya sendiri atau yang bersama di dalam kendaraan, karena memang yang memvideokan itu adalah adiknya sendiri yang merangkap asistennya dengan menggunakan handphone ini milik daripada saudara DM atau alias DC. Jadi memang barang bukti teman-teman boleh lihat ada 2 HP di sini, ini adalah milik saudari DC. Jadi dengan menggunakan salah satu handphone ini, kemudian berdasarkan perintah dari saudara DM atau DC ini alias DC ini untuk memvideokan atau mengambil gambarnya pada saat dia melakukan kegiatan di sekitar Lebak Bulus, ya, di daerah Lebak Bulus sana, di sekitar Jalan Adiaksa Lebak Bulus. Nah ini sekarang HP-nya ini kita jadikan barang bukti, dan saudara DC masih kita lakukan pemeriksaan. Ke depan kita akan memanggil lagi ada beberapa saksi-saksi yang lain dan juga mengumpulkan bukti-bukti. DJ kelahiran Bandung itu pun terancam dengan undang-undang pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun dan denda 5 miliar rupiah.
dalam persangkaan pasal yaitu tentang pornografi dan juga undang-undang ITE, ya, karena yang bersangkutan memang yang mengupload di IG-nya, IG saudari DM ini sendiri. Ya. Nanti akan kita gelarkan dulu seperti apa hasilnya. Seolah sudah menjadi hal biasa melihat Dinar Kendi melakukan sensasi ketimbang prestasi. Bahkan sensasi yang ia lakukan kali ini mungkin sudah kelewat batas kesadaran orang pada umumnya. Lihat saja dengan rasa percaya diri tingkat dewa yang ia miliki. Penyanyi 28 tahun itu terjun ke jalanan hanya dengan mengenakan bikini berwarna merah sambil memegang papan yang berisikan kondisi mentalnya yang stres lantaran PPKM. Usut punya usut, aksi nekat yang dilakukan Dinar Kendi tersebut adalah salah satu bentuk protesnya dalam meluapkan aspirasi kepada kebijakan pemerintah yang akhirnya memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sikap protes dengan melakukan aksi nekat itu justru menimbulkan beragam reaksi yang berisi cibiran dan hujatan yang menghujamnya. Seolah mendapat tekanan sosial yang begitu besar dari publik, seluruh unggahan dari aksi nekatnya yang sempat ia banggakan melalui Instagram pribadinya kini menghilang. Mungkinkah ini pertanda jika awalnya yang begitu sangar mengancam pemerintah jika memperpanjang PPKM, kini mentalnya telah berubah dan menciut karena ketakutan yang ia alami. Setelah 1 hari videonya viral di jagat dunia maya, beberapa pihak keamanan seperti Satpol PP hingga pihak berwajib dari kepolisian pun dikabarkan sempat mendatangi lokasi di mana Dinar Kendi melakukan aksi nekatnya itu. Akankah ini pertanda jika aksi nekat yang dilakukan wanita kelahiran Bandung itu akan berbuntut panjang ke jalur hukum? Justru saya baru tahu hari ini. Jadi saya tahunya itu dari Pamong Praja sama polisi datang ke sini. Oh gitu. Jadi ternyata ada gitu loh. Kemarin-kemarin saya belum tahu. Itu aksinya kapan ya Bu kalau boleh tahu? Kenapa? Aksinya dia kapan? Kemarin. Kemarin ya? Kemarin. Tiba-tiba polisi datang, terus Pamong Praja datang menanyakan aksi Dinar Kendi. Nah saya sendiri kemarin memang tidak memperhatikan itu dan tidak tahu sama sekali. Justru kita baru tahu itu. Meski sukses menepati janjinya untuk turun ke jalan dengan mengenakan bikini, sejumlah warganet justru mengaitkan aksi nekatnya itu dengan psikologis yang dimiliki Dinar Kendi. Bukan tanpa alasan, warganet menganggap jika aksi yang dianggap sebagai salah satu bentuk protesnya itu sungguh di luar batas kewajaran seseorang. Bisa jadi ada hubungannya dengan kondisi emotional exhaustion atau keletihan secara emosional. Jadi emosinya capek. Nah, biasanya ini terjadi karena adanya kumpulan dari stres yang berkepanjangan. Sehingga bentuknya itu bisa melebihi stres. Apa saja yang dialami, mereka biasanya merasa terperangkap atau stuck gitu ya dalam situasi saat ini karena mereka tidak punya kekuatan atau kendali terhadap situasi yang terjadi. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak bisa memberikan pengaruh untuk mengubah. Ya, mungkin PPKM kali ini membuat banyak dari kita yang juga sebenarnya turut stres, ya kan? Iya, tapi kalau saya stres juga, tapi nggak mungkin saya kayak begitu. Jangan dong, jangan. Ya, jangan dong, ya kan? Karena kan biar bagaimanapun ini kan bangsa Indonesia, ya kan? Iya. Kita nggak bisa berbuat sembarangan seperti itu. Aku di sini tuh sebagai host mewakili para penonton sebenarnya. Kenapa tuh? Ya, antara bingung harus menyampaikannya prihatin, atau sedih, atau senang gitu. Senangnya karena banyak
Iya sebenarnya banyak yang Ada senang juga yang senang juga Iya ngeliat, dong. iya Kayak juga. contohnya aku juga senang. Oh wow, bodinya bagus banget gitu ya kan. Memicu kita untuk bisa olahraga gitu ya Iya, mungkin ya supaya benar. lebih sehat. Tapi ya susah juga sih. Maksudnya Dinar ini kan ya gimana ya yang kita harus jaga kan sekarang imun. Ini dia malah juga menguji iman ya. Menguji iman kita juga. Imun Bang. naik tapi iman tergoda. Itu satu lagi sih sebenarnya saya khawatir dia masuk angin loh pemirsa. Aduh. Kasihan jalan-jalan pinggir jalan nggak pakai baju ntar kerapannya tuh lama ya kan. Tapi semoga apapun yang dijalani Dinar, kita turut prihatin sama apa yang tertimpa sama kamu. Tapi Ya. ya semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya. Itu dia, karena ya memang apapun yang kita lakukan sudah pasti ada konsekuensinya karena ini negara hukum ya pemirsa ya. Jadi kita tunggu saja seperti apa kelanjutannya. Yang pasti semoga pemirsa semuanya sehat-sehat selalu, itu yang kita harapkan ya. Jumpa lagi di Insert Today bersama saya Indra Herlambang. Saya Selina Evangelista selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dengan berbagai macam berita dari dalam dan mancanegara.